Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to back the channel. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Iqbal Aradi 65. Oke guys, jadi kok seperti biasa enggak ya? Ini enggak seperti biasa-biasanya ini. Seperti yang sebelumnya. Ini kita di sini mau cerita-cerita aja nih kita kan. Kebetulan kita nih masih mikir kita mau buat tema seperti apa sih sebenarnya. Cuman kita masih bingung karena kebentur waktu di pekerjaan. Jadi kita ini kebetulan ada waktu luang, waktu kosong. Ini baru selesai bekerja kita nih. Ini nyantai-nyantai ya sambil cerita lah nih, mau cerita nih kan. Jadi mau kita bahas nih. Oke, sebelumnya ini nggak ada tema khususnya, cuma mau cerita-cerita aja. Mungkin curhat-curhat aja lah, keluh-keluh kesah mekanik nih ya kan. Dia kan mekanik punya apa ya, keresahan lah namanya. Tapi sebelumnya nih aku mau coba bahas dulu sebelum kita bercerita. Mungkin udah pada tahu ya kalau oli MPX Honda itu udah ganti kemasan ya, botolnya udah botol terbaru. Jadi udah nggak desain yang lama lagi, kita udah pakai desain terbaru. Ini sebenarnya udah kurang lebih 2 bulan ya, karena kemarin kalau nggak salah sih itu mulai berganti desain di waktu bulan puasa ya, bulan Ramadan pertengahan bulan puasa itu udah ganti desain yang terbaru. Jadi desainnya seperti ini guys. Ini kelihatan kan desainnya. Ini desain yang sekarang. Botolnya udah ganti ya. Kalau yang dulu kan nggak seperti ini kemasannya ya. Oke, jadi salah satu kalau kenapa ganti botol atau kemasan terbaru, salah satunya sih untuk mencegah atau mengurangi terjadinya praktek oli palsu ya. Kita tahu lah nih ya, oli palsu nih udah merata di seluruh Indonesia nih, udah oknum-oknumnya udah makin banyak. Jadi kita masih belum dapat cara pasti atau cara gimana sih untuk mengurangin produksi oli palsu itu. Saran saya, kalau setiap kita mengganti oli, botol yang lama ini dibolongin aja, dibolongin atau dirusak aja lah botolnya nih, karena kan mungkin ini saya nggak tahu ya, tapi mungkin lah ya. Dari mana sih kalau oknum itu dapat botol kalau nggak dari ininya sendiri ya, dari brandnya sendiri kan, atau dari yang udah dipasarkan pabrik ke toko-toko kan, ke bengkel-bengkel gitu. Itu kan dari kita sendiri, kalau bisa kita bilang seperti itu ya, dari kita sendiri ya. Makanya itu ini kalau ganti oli ini dibolongin aja, ini tutupnya dirusak-rusak aja kan, supaya tidak menjadi amunisi untuk oknum-oknum itu membuat oli palsu ya. Jadi di sini aku mau kasih tahu nih untuk kawan-kawan ini bagaimana cara melihat ini kemasannya asli dari pabrik AHM atau memang dari pembuatan ilegal ya. Jadi di sini nih biasanya ada kode produksi. Kalau dia oli palsu biasanya kode produksinya dia nggak jumpa nih antara ditutup sama di sininya, biasanya nggak jumpa nih, karena kan nih bukanya pasti dirusak ya kan. Kalau pembuatan oli palsu mana ada ininya lagi nih, pasti udah dirusak orang itu kan. Dan yang kedua di dalamnya ini nanti yang kan ada kayak plastik atau ada segel hologram ya. Segel hologramnya itu
dia ada lambang Hondanya di dalam ini, yang warna-warna silver itu ada lambang Hondanya. Dan kalau kita scan, ini kan ada barcode nih, ini barcode nih, kelihatan nggak nih barcode? Nggak kelihatan ya, silau men, nggak kelihatan nih. Ini ada barcode-nya di sini, ini ada barcode-nya. Saya buka dulu Google. Ini gunanya barcode, kalau kita scan nanti ada keluar seperti apa ya, bisa kita untuk apa namanya, untuk melapor kalau ini oli nggak asli. Tapi ya catatannya, ini barcode ini hanya bisa 3 atau 5 kali ya di scan ya. Kalau lebih dari itu, ini udah nggak bisa di scan lagi, udah nggak bisa di scan. Berarti kita udah nggak bisa ngelapor atau mengecek ini kemasan masih original asli atau tidak ya kan. Dia nggak bisa di scan lagi gitu. Nah, kita coba scan ya di sini ya. Kita coba scan. Mana nih? Bentar ya. Oke, kita coba scan. Ini kita coba scan barcode-nya. Oke, ini kita buka linknya, kita klik dulu linknya. Nah, nanti yang keluar seperti ini ya guys. Izinkan dulu. Oke, ini seperti ini kelihatan seperti ini. Mana ini? Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Di sini ada QR valid, checklist, total scan. Oh, sampai 5 kali. Ini baru sekali di scan. Jadi kalau lebih dari 5 kali dia nggak bisa di scan ya. Jadi ini baru sekali di scan untuk ngecek. Ini ada QR kode, HTTP AHM gitu ya. Ini ada apa? Serial numbernya, kode produksi mungkin ya. Oke, jadi di sini ada deskripsi, spesifikasinya, ini disclaimernya. Ini ada bacaan lapor di bawahnya yang warna merah ini. Jadi di sini kita bisa ngelapor kalau memang nih oli nggak asli gitu kan, atau oli ini udah didaur ulang gitu ya. Jadi kita bisa ngelapor. Oke, yang ini bisa kita ngelapor ya. Oke, jadi lebih mudah ya daripada yang sebelumnya untuk mengecek oli itu asli atau palsu ya. Oke, jadi kita mau apa nih, Mat? Itu sesi seriusnya. Iya, itu sesi seriusnya. Ini kita sesi rileksnya. Sebenarnya kawan kita di sebelah ini ada, cuma dia nggak mau ikut. Ini bagian spare part. Iya, di kawan ini bagian spare part. Nah, lagi cuci muka. jadi ini tahun ajaran baru ya? Berarti baru lulusan ya kan, anak SMK ya? Oke, jadi baru lulusan anak SMK. Pasti kan ada yang mungkin mau melanjutkan untuk studi lagi ke kuliah atau langsung mencari pekerjaan. Cari kerja aja kalian udah jelas. Jadi kalau memang ada rezeki ya nggak apa-apa untuk kuliah ya kan. Kuliah kalau nggak tahu tujuan akhir kuliahnya, gak usah. Iya. Kok kuliah, Mat? Cuman dapat gelar aja. Kebetulan kami ini latar belakang dari keluarga yang nggak, kok dibilang nggak mampu, sedang-sedang mampu, cuman biasa-biasa aja lah, sedang-sedang ya kan. Jadi untuk memikirkan untuk masuk ke kuliah itu takut membebani orang tua. Ya. Udah banyak kita menyusahin orang tua. Jadi janganlah disusahin lagi orang tuanya. Aduh. 6 tahun. Jadi kalau mungkin ada yang lulusan SMK, apalagi yang ngambil ke jurusan ya kan magang itu kan, waktu masih sekolah tuh magang kan ya. Coba kontak-kontak mekaniknya waktu magang, mana tahu ada cari mekanik baru atau ada lowongan ya kan. Coba kontak itu biar
biar mengurangin apa nih? Berasa ya. Mengurangin angka pengangguran. Jadi harapan kami ini ya jangan ada lagi pengangguran lah ya. Walaupun kita bekerja gajinya nggak besar kali, setidaknya kita nggak menyusahin orang tua ya kan, Mas. Yang lepas rokok malam minggu. Masa si doi nggak diajak untuk apa? Makanya jadi ya, malam minggu. Makan bakso. Cukup nyaman bapak awak ya udah. Jadi kawan-kawan ini maunya kerja seperti apa? Yang diinginkan? Ya pasti ingin jadi kerja yang apalah ya kan? Kerja yang enak, gaji besar, pasti seperti itu. Rata-rata semua mau seperti itu. Ya aku pun mau seperti itu ya kan. Cuman memang rezekinya mungkin belum dapat lah rezekinya ya kan. Ya mudah-mudahan dapat lah. Atau memang itu rencana yang di atas. Nanti kalau kita dikasih gaji segini, takutnya kita sombong, terkejut, sombong jadinya. Terkejut, jadi mungkin kami disuruh siapkan dulu mental sebelum megang yang rupiah yang wow gitu kan. Jadi siapkan dulu mental. Jadi apapun pekerjaan kita, selagi itu halal, ya jangan malu, jangan minder. Setidaknya kita lebih baik daripada kita berdiam diri di rumah ya. Tapi kalau kreatif berdiam diri di rumah sambil bekerja di dalam rumah, nggak tahu juga ya, gitu, tahu juga ya, semoga lah kayak gitu ya. Ada yang gajinya besar, kerjaannya jauh, biaya perharinya makan, uang minyak, ongkos sama aja ya. Sama dibanding. Itu dia tadi, ada untung rugi. Jadi seberapapun gajinya, kalau masih anak-anak umur belasan tahun ya, belum 20 ke atas mungkin lebih dari kalau cukup. megang uang 1 juta 2 juta itu kan lemak kali itu. Udah alhamdulillah ya. Ya mungkin kami merasa bersyukur kali ya, karena kami kan orang-orang yang kayak gini lah kami ini kan. Tapi kalau orang-orang memang keturunan keluarga kolong merat ya, dia makan bakso mungkin habis 2 juta. Kalau kami nyari 2 juta, tahu kalian? 1 bulan kami. Itu kan singgah aja dari dompet bentar. Singgah ya dompet. Nyari 2 juta 1 bulan lah, sampai patah pinggang kami nyarinya. Jadi kami di sini mau cerita soal itu nih. Cerita soal pekerjaan. Sesuatu yang besar itu diawalin dari yang kecil. Ya kan? Akan terasa nikmatnya kalau bersyukur. Mari lanjut. Jadi pekerjaan yang kita milikin saat ini itu impian yang orang-orang belum mendapatkan pekerjaan. Ya. Kita bersyukur. Ya. Kita bersyukur udah dikasih rezeki, dikasih pekerjaan, ada penghasilan, kita harus bersyukur. Berapapun itu angkanya, ya disyukurin. Karena kalau mengikutin tren gaya hidup, mau gaji ratusan juta per bulan pasti kurang kalau ngikutin itu. Nengok rumah sendiri aja tuh. Udah mau runtuh dah. Kayak gitu enggak ya? Kayak gitu enggak ya? Yang penting kan udah kerja, nanti nih dengar tetangga anak si Anu udah kerja. Iya kan, bangga mama tuh. Bangga mama. Bangga lah mama itu ya. Mama lah. Kalau untuk makan aja ya mudah-mudahan cukup lah. Kalau untuk biaya hidup aja, biaya makan, kalau ada lebih barulah ditabung. Mungkin yang masih ikut di
suatu perusahaan ya, masih makan gaji. Sebenarnya kami ada impian, ada kemauan untuk memiliki suatu usaha ya. Bukan kami tidak ada kemauan untuk itu ya. Tapi mungkin memang apa namanya dibilangnya, kemampuan finansial, kemampuan cara mengelola usaha itu kita masih dalam proses membentuk ilmunya, bagaimana caranya. Ada kita buka usaha seperti bengkel lah ya, bengkelnya rame nih, setiap hari rame aja orang, tapi manajemennya nggak, kurang tepat gitu, manajemennya kurang apa lah, kurang detail soal mengolah keuangan ya kan. Dapat hari itu habisnya di hari itu juga, sama aja kan, nggak nampak apa-apa kan. Nah, jadi yang lagi kami bentuk di sini, yang lagi saya bentuk, mungkin kawan-kawan juga bentuk, kita mencari sistem manajemen bagaimana kita bisa mengatur usaha itu supaya terus berjalan, bahkan bisa berkembang atau buat cabang di mana-mana gitu. Maunya seperti itu sih. Kalau kami ini kan masih usia muda ini. Nampak kali dia. Tapi kami nggak main apa ya? Kami nggak main ini apa namanya? Nggak kayak apa itu yang kemarin tuh? Main apa? Main saham. Kami nggak main saham nih. Kami bekerja nguras keringat guys. Nguras keringat. Mau jadi artis payah. Gak ada bakat. Gak ada kawan lagi. Enggak lah. Kami bersyukur. Orang Medan jarang yang jadi artis. Sekalinya ada itulah. Guys, kita minum dulu ya. Mana tahu di endorse. Nah, mana tahu di endorse. Ini gold. Enggak lah. Ya, kita minum ya. Jadi pesanku untuk anak-anak yang baru tamat, ini kebetulan kalau untuk di Sumatera Utara, mungkin di semua daerah sama ya. Ini baru tamat ya. Untuk kelas 3 baru tamat semua ya. Kelas 3 SMK ya. Nah, jadi kalau yang lagi mencari pekerjaan, coba hubungin ininya, tempat dulu magangnya. Tanya ya kan. Ada nyari ini enggak, anggota baru enggak gitu kan, atau mungkin dia ada dengar kabar dari bengkel-bengkel lain perlu anggota. Tapi kalau ada biaya ya buka sendiri, kalau udah ilmunya udah cukup atau udah manajemennya udah pada ngerti gitu kan, ya buka sendiri. Ya mudah-mudahan kami akan segera menyusul lah untuk buka usaha kami sendiri, ya kan Man? Itu gak kebayang itu kalau buka. Kami orang kecil yang mempunyai mimpi besar. Jangan takut punya mimpi besar. Nah, mimpi kami besar. Semua orang pasti pengen sukses, tapi kami pengennya sih melewatin proses, tidak mau instan. Kenapa? Kalau instan nih ya, kita mental nih belum terbentuk, tiba-tiba anjlok, tubruk, jatuh lagi. Gila. Bisa stres apa yang ada kan? Tapi kalau kita melewatin proses, kita pasti udah melewatin jatuh bangunnya itu kan. Jadi udah ada ilmu itu mana? Iya, step by step. Nah, step by step. Nah, jadi jangan membandingkan diri sama orang lain. Bandingkan aja diri sama yang dulu. Iyalah. Sama orang lain yang mana ada kan. Setiap tahun pasti pengen berhasil. Seperti merahnya. Yang itu. Tiga. Makasih ya. Keren guys. Keren sejenak guys. Penting nyaman aja tempat kerja itu dah. So, kalau ada yang punya saran ide kami harus membuat konsep seperti apa,
tolong dikasih ya di komentar ya. Kami perlu apa inspirasi. Udah mentok kali ini ya. Udah buntu. Kalau mau membuat tentang tutorial sepeda motor ya. Kalau untuk trouble di yang tempat saya bekerja nih ya, ini kan kami bekerja di Honda ya, AS, bengkel resmi. Untuk trouble-nya sih sama aja sih semua. Trouble-nya Nyendat. kurang lebih sama sih. Jadi kalau ada dapat kasus trouble motornya nyendat, ini masalah sama nih, tapi penyebabnya belum tentu sama ya. Ya. Masalah sama tapi penyebabnya belum tentu sama. Ini motornya nih dikendarain nyendat nih. Ini yang kasus pertama, full pumpnya kotor ya kan, dibersihkan bagus. Dapat lagi nih di motor kedua kasus yang sama juga nyendat. Udah kita bersihkan full pumpnya nih, masih nyendat juga. Rupanya ininya bermasalah, ada kabel yang konslet mungkin, atau businya yang udah kurang bagus pengapiannya. Jadi kalau mengatasi suatu trouble pada sepeda motor, ikutin aja jalur kerjanya. Atau kalau udah dapat pengalaman ya dengan kasus yang sama tapi penyebabnya kan belum tentu sama nih, ya buat dulu seperti yang udah pernah dilewatin dulu kan, dicoba dulu yang udah pernah dilewatin. Gak jauh itu penyakitnya di situ Situ aja tuh. Apa lagi yang mau deh? Gabut kali kami. Kami bingung ini mau cerita soal apa. Ini nggak cerita salah. Pengalaman terburuk saat bekerja di bengkel apa, Mat? Jangan lah. Iya, pasti kan ada pengalaman terburuk yang pernah dilaluin. Apa, Mat? Belum ada ya, Mat? Kalau aku ada sih. Jangan ada. Mungkin memang karena jam terbangnya masih baru terbang nih. Ini anak ini baru terbang nih. Baru roda itu baru masuk ya. Kalau aku kan udah dari tahun gabung di Honda ini dari tahun 2013 ya. Sebelum 2013 sempat masuk bengkel apa bengkel apa ya, bengkel tidak resmi ya, tapi cuman bisa menyaingi yang resmi ya, gitu. tidak semua bengkel yang tidak resmi itu tidak bagus. Tidak semua bengkel yang tidak resmi itu tidak bagus ya. Itu tergantung pengelolaan bengkel itu ya. Jadi jangan anggap bengkel-bengkel pinggir jalan itu nggak bagus tuh ya. Kita nggak boleh berpikir seperti itu ya. Dan tidak semua juga bengkel resmi itu kalau dibilang mungkin ada pengalaman buruk jadi nganggapnya nggak bagus gitu kan. Cuman jangan disamaratakan gitu. Itu oknumnya ya, oknumnya itu ya apa, mekaniknya ya, bukan bengkelnya. Bukan gitu. bengkelnya ya gitu. Kalau ada pengalaman buruk itu ya, gara-gara satu orang bisa merembet ya kan, bisa kena ke semua gitu. Tadi aku mau cerita apa tadi tuh? Pengalaman buruk. Jadi berapa tahun dah, 2013 9 tahun di bengkel Honda. Dari bengkel pinggir jalannya bengkel umumnya 3 tahun 12 tahun ya. 3 tahun itu waktu memang masih semasa sekolah ya, karena aku pulang sekolah langsung ke bengkel bekerja atau sambil belajar gitu ya. Jadi waktu main-mainku dulu suram. Megang kunci ya, bukan megang tangan. Pokoknya megang kunci sampai malam. Saya kerjanya kan. Tapi aku tidak menyesalin hal itu. Aku udah menikmatinya di sekarang ini ya. Kalau nggak megang kunci dulu nggak duduk di sini kita, Bos. Iya. Aku alhamdulillah udah memiliki keluarga yang sederhana.
Ini rencananya mau masuk keluarga aku, cuman aku ini dulu, aku roasting dulu, interview dulu seleksi. ya. Seleksi dulu ya. Jadi pengalaman terburuknya pernah, mungkin semua mekanik atau ada sebagian udah pernah ngalamin ya. Selain baut patah nih ya, selain baut patah itu, pengalaman kayak gitu ada lah banyak, Bun. selain baut patah, Lupa masang. selain itu ya, namanya manusia itu enggak lu. Kita ini manusia ya guys, kita ini manusia, tempatnya salah guys. Mau sempurna kalian surga. Dan tempatnya salah. Jadi kalau ada kekeliruan yang kita buat, ya itu memang sewajarnya manusia ya. Jadi jangan gara-gara satu kesalahan semua kebaikan dilupakan guys. Iya, gara-gara satu kesalahan. Gara-gara satu kesalahan semua kebaikan dilupakan ya. Jadi ceritanya gini nih. Ini pernah ngerjain suatu motornya Honda CB ya, motornya Honda CB. Ini udah 3 bengkel ini yang ngerjain ini kan, udah sampai dia ganti piston, ganti ECU, ganti full pump, injeksi ya, CB pertama 150, ganti piston, ngecek, ganti sepul kan sering kena, kabel dicek semua. Ini motornya nggak mau hidup juga, sekali hidup digas pup gitu, nggak bisa digas, mati ya kan. Jadi pas dapat ke saya nih, dapat ke aku nih gitu kan. Yang aku ganti tuh coil Desi-Close, karena pernah dapat pengalaman sama seperti itu. Ganti coil Desi-Close ya kan. Hidup lah nih, keretanya hidup. Waktu saat itu knalpotnya belum dipasang. Dan saya aku tidak tahu itu bensinnya bocor dari tangki. Apinya besar kan, api knalpot itu kan. Jadi nyembur gitu. Di sini, di bengkel. Iya, di bengkel nyembur boom. Aku jujur tidak tahu itu tangkinya bocor, nggak tahu. Karena waktu itu memang disorong ke bengkel kita. Keadaan mati disorong. Knalpotnya katanya mau diantar, tapi belum diantar ya. Kita kan nggak mungkin menunggu terlalu lama, jadi langsung periksa. Ternyata sekali engkol, dung, hidup, digas 2 kali 3 gas, api besar keluar dari knalpot ya kan. Kan knalpot tuh dari dekselnya keluar api besar tuh, silinder headnya kan. Kena percikan bensin. Terjadilah hal yang tidak diinginkan. Nyembur. Jadi keretanya cuma nggak ada apa. Alhamdulillah keretanya aman. Motornya aman, gak ada masalah. Motornya aman, alhamdulillah. Ada hitam-hitam karena asap itu kan menimbulkan hitam, tapi dilap pakai kain basah hilang hitam-hitamnya. Hanya ininya aja, balutan kabelnya isolasinya itu terkelupas, jadi diganti dengan yang baru, hanya itu aja. Alhamdulillah. Karena kita langsung respon kalau terjadi hal seperti itu, kuncinya jangan panik ya. Kunci jangan panik dan jangan disiram pakai air. Minyak sama air misalnya. Karena apapun ceritanya, air dan api itu musuhan. Iya, sama kayak kita sama adek. Jadi jangan disiram pakai air ya. Ambil kain pel atau kain lap basah atau yang tebal, keset yang tebal itu, celupkan ke ember, itu timpakan ke api itu. Pasti mati api. Ingat ya guys, jangan panik guys. Ya mungkin ada yang pernah dapat, kawan-kawan yang mungkin ada dapat pengalaman seperti itu. Coba lakukan itu hal-hal kayak gitu kalau nggak ada racun api di bengkel ya. Setidaknya kita harus ada menyediakan inilah, keran air lah, ember lah di bengkel. Kan untuk cuci tangan juga sih kan. Jadi harus dekat dari bengkel lah, kalau keran air, ember air itu harus dekat lah dari bengkel. Dan kain lap itu ya harus ada lah di bengkel. Masa bengkel nggak ada kain lap sih kan? Jangan disiram pakai air ya. Makin marak dia disiram pakai air, habislah kereta itu terbakar, motor itu terbakar ya. Jadi itu salah satu pengalaman buruk. Dan itulah masih ada untung lagi kan. Untungnya tangan ini semua aman, muka nih aman. Kok nggak, muka aku nggak setampan ini. Ya kan? Nggak ada ruginya manusia itu. Untungnya gitulah, untungnya nggak habis semua terbakar.
Udah jatuh untung nggak mati. Hmm. Udah jatuh untung ya. Untungnya gitulah kan. Untungnya nggak terbakar semua. Terus apa lagi ya? Oh, pernah kesiram air radiator mendidih, suhunya 120 derajat. Itu tutup tangki radiator nembak. Kebetulan posisi aku nih jongkok di samping apa ya? Jadi Di samping motornya jongkok. pas Jadi jongkok di bawah gini terbakar nih, meleleh semua, kena kesiram air panas kayak mana lah kan, melepuh semua nih. Ini hilang bekasnya, ada salep paten kali memang salepnya. Beli di apotik ada salep tuh luka bakar, hilangin bekas, ada lah itu, hilang semua nih bekas-bekasnya. Jadi tato juga. nah, kok enggak ya, aduh cacat pula di sini kan. Nah, itulah pengalaman buruk lah. Kalau argumen dengan konsumen tuh hal biasa ya. Namanya saling berpendapat. Itu hal biasa ya. Main kayak lebih pintar dia daripada awak lagi. Itu yang apanya? Sebetulnya bukan geram, namanya konsumen kan Iya. harus mengalah juga. Kereta mau enak, cuman nggak mau ada yang diganti. Mekanik yang apa pun penting dah. Dia curhat nih. Iya kadang gitu bos. Banyak hal yang diganti gini-gini. Keluhannya banyak gitu. Kalau bisa diakali ya kali. Kunci pentingnya kita mekanik as, orang berpendapat servis jas biaya yang besar. Enggak kayak gitu ya. Sesuai dia sama hasilnya kan gitu. Kita pun kalau mau ganti sesuatu barang Pikir-pikir itu. itu kita izin dulu ya sama si pemilik. Kita nggak maksa, kita izin, kita kasih tahu biar berapa budgetnya, berapa ini ya, apa resikonya kalau nggak diganti, kita kasih tahu ya. Jadi sekiranya pun keretanya nggak enak dia tahu. Kita ada izin, jadi nggak sembarangan kita ganti ya. Itu digaris bawain dulu tuh ya, karena banyak orang berpendapat jangan servis di as katanya, mahal, apa ganti gitu. Jangan seperti itu ya. Coba cross check dulu, coba di survei dulu, dianalisa dulu ya. Mana mungkin kita ganti tanpa izin lah. Yang ada kita di penjara. Nah, kita kan tua kan gitu. Kita bisa di penjara kayak gitu nanti tuh. Oke, jadi apa lagi mau dibahas nih? Apa lagi ya? Pengalaman enak ya lah. Nah, kalau yang kuliah yang ada uang masuk, uang keluar yang ada. Kalau mekanik ini uang masuk ada. Nah, Stepnya walaupun nggak tiap hari. Cuman sekali kena wah meletup. Itu bonus dari bonus hari-hari. Bonus rezeki, jangan ditolak. Nanti pikirnya kita sombong kali nolak rezeki kan. Dan ini ya, ini aku mau coba ini lagi, coba jelaskan nih. Ini ada beberapa pertanyaan. Kita mau beli, ini ada orang luar beli ya, mau beli barang, beli spare part gitu kan. Spare partnya nggak ready. Masa motor udah keluar spare part nggak ada, banyak kan hal seperti itu kan. Itu bukan terjadi di Honda aja ya, itu di semua merek mungkin mengalami hal yang sama ya. Kenapa demikian? Kita lihat dulu spare part yang kita beli apa. Kalau contohnya misalnya ini motor nih kena musibah belanggar gitu kan, atau kecelakaan, hancur koper bodinya. Kalau masalah part koper body itu memang jarang sekali di stok di bengkel ya. Kenapa demikian? Tidak apa namanya? Tidak cepat terjual barang seperti itu. Tidak cepat terjual.
belum tentu dalam 1 bulan tuh ada yang beli kan. Karena itu kan ya kayak tadi yang ada musibah atau kejadian-kejadian tertentu aja. Kalau kayak plastik part gitu ya, plastik part tuh kayak body ya, koper body gitu, kaca-kaca lampu. Nah, itu jarang ada stok memang. Bukan berarti tidak ada dijual, itu bisa dipesan, bisa kita inden, bisa kita pesan ya. Jadi jangan langsung kita memponis nggak lengkap, nggak ada barangnya, di mana-mana nggak ada barang, nggak lengkap. Pesan aja kan bisa inden. Untuk waktu inden, kalau untuk di Hondanya sih itu antara 7 sampai 12 hari kerja ya, tergantung ekspedisi ya. Itu kita nggak bisa kita pastikan kali dalam waktu segitu. Kadang mau lebih datangnya kan. Jadi kalau susah nyari spare part suku cadang, dipesan bisa kok, dipesan. Kalaupun mau beli di online ya nggak apa-apa, tapi hati-hati ya. Ini maaf nih ya, bukan mau menjelek-jelekan all shop itu ya, atau beli-beli di online ya. Cuman karena ada pengalaman yang kita pesan seperti ini, yang datang seperti itu. Jadi kecewa kan? Kecewa kita kan jadi ya. Sama kayak kenal cewek juga. Yang dipesan seperti ini datang seperti itu gitu ya. Oke guys, Marah nggak bisa. Untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini aja dulu ya. Karena udah sore nih. Ini udah jam 6:30 waktu Indonesia bagian barat. Tembung lah. Oh, Indonesia bagian tembung. Ini di Medan ya, waktu Medan ya. Udah 6:30, bentar lagi maghrib. Jadi sampai jumpa kembali nanti di video selanjutnya. Dan konten-konten lucunya juga. Iya, ini kita konten gabut. Untuk beberapa hari ini kayaknya kita agak gabut sih memang. Mungkin nanti kalau ada masalah-masalah trouble tutorial nanti kita sharing lagi ya. Soalnya ada mekanik baru. Besok kita ada nambah anggota nih guys. Nanti kita kenalkan. Iya, ya. kita kenalkan. Insya Allah kalau nggak ada lain. Dan kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tingkah, perilaku, perbuatan, ucapan. Ya kami manusia ya guys. Kami kan nggak luput dari salah ya, nggak ada yang sempurna. Penting dan minta maaf. Ya, Salah apa dia kami udah minta maaf. Ya kalau yang kira-kira tidak enak didengar ya abaikan aja ya. Izin lah ya. Izin ya bang. Izin ya. Oke, jadi sampai jumpa di waktu yang akan datang secepatnya. Kira-kira penasaran sama kami? Datang aja ke bengkel. Ya, bengkel kami di Kota Medan, Sumatera Utara, di Jalan Denai, di depan Maju Bersama. Nama bengkelnya Ahas Akbar Motor Service 2. Ahas Akbar Motor Service 2 ya. Jadi kalau mau konsultasi soal teknik ya silakan, kami tidak melarang untuk datang atau bertanya-tanya, silakan. Atau kita bisa berteman, mungkin bisa menjadi kawan ya. Jadi itu aja ya di video kali ini. Sekali lagi kami minta maaf kalau ada salah-salah kata, perbuatan, tingkah laku, ucapan, mimik wajah kami yang menyebalkan. Oke guys, jangan terlalu diambil hati ya guys. Oke. See you di next video. Sampai jumpa dengan saya Iqbal dan ini Tongat. Bye.
menyebalkan.